Ali, Winda, Juan, dan Hardi. Setiap pinjaman dan investasi haruslah didasarkan pada etika yang baik. Namun dalam kegiatan pinjam-meminjam kerap munculnya jahat atau mencerai untuk menipu. Nah, modus pinjaman dalam usaha fiktif adalah salah satunya. Kami dari kelompok 4 Klinik Hukum Pidana mempersembahkan tindak pidana penipuan dengan modus pinjaman untuk usaha fiktif. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Nah, Bu, ini proposal kafe kita. Nah, tapi lokasinya di depan kampus itu Bu, kan strategis. Nah, jadi aku sama teman saya udah perkirakan nanti omsetnya 5 juta omset hari ini Bu. Nanti bisa lah Ibu dapat 20% dari situ. Benar Bu, kami sudah melakukan riset di situ dan persaingan di situ masih sangat longgar. Jadi Mas ini adalah manajemen yang ahli. Kami di sini yang perlu kurang lebih modal 500 juta. Sebagai jaminan kami telah menyiapkan surat tanah yang kita ingin bangun itu di Kebupaten Bu. Wah, 500 juta ya? Iya. Besar juga itu. Tapi returnnya cukup menguntungkan juga ya. Kalau saya lihat atas surat tanah ini sama siapa ya kalau boleh tahu? Oh, itu atas nama teman saya Bu. Dia udah sepakat kok dijadiin tabungan. Nanti dalam 6 bulan kafe kita nanti udah berdiri kok Bu. Nanti uangnya bisa kami pakai buat pinjaman. Oke, walaupun uangnya cukup besar 500 juta, tapi besok saya akan transfer. Tolong proyek ini dijaga dengan baik. Jadi kerjasama kita akan saya jalankan. Kita akan menggunakan komunikasi. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Kasih Bu. Terima kasih. Nah, ini Bu tanahnya. Berapa luas ini Pak? Adalah 5 hektar Bu, sampai sini lah ujungnya tuh. Kok dibagarin Pak tanahnya? Nah, tahu lah Ibu. Eman pula. Biar lebih aman aja Bu, biar ada security-nya gitu. Kapan kira-kira mau dimulai ini Pak proyeknya? Segera mungkin lah Bu. Ibu lihat lah ini kan perlu diberesin juga. Bentar ya Pak. Nah, cocok Bu. Untuk pergantian. Aman aja Bu. Oke. Nanti saya kirim aja biayanya. Boleh Bu, aman aja. Oke, makasih ya Pak. Kasih. Segera mungkin tapi ya. Ya, segera mungkin Bu. Baik Pak, makasih ya Pak. Kasih Pak. A few moments later. Cahaya Bang. Wih, mantap. Gila. Bodoh kali Bu kita ya. Itulah. Kacau. Nah, pinjaman telah dicairkan, namun dana yang digunakan tidak sesuai perjanjian dan dialihkan oleh pelaku. Nah, hal tersebut disebut adalah usaha fiktif. Waktu berlalu, tetapi pembangunan di lahan tidak perkembangan. 6 months later. Korban pun sering mendatangi kamar kosong tersebut, tetapi dengan seringnya korban mendatangi kamar kosong tersebut, si korban tidak melihat adanya perkembangan proses pembangunan ataupun pembuatan sebuah kafe. Sehingga dengan seringnya korban mendatangi kamar tersebut, pemilik asli dari kamar tersebut bertanya kepada korban, untuk apa dia sering mendatangi tempat tersebut? Oh iya, aku baru ingat. Aku kan ada proyek kerjasama sama Pak Arnold tentang bangun kafe. Kok sampai sekarang gak ada info sih sama aku? Gimana progresnya? Ih, kok aneh kali kerjasama kayak gini. Coba aku hubungin deh. Kok nggak diangkat sih? Sekali lagi. Loh. Wah, nggak betul lah. Gimana ya bapak ini? Oh, dia kemarin nggak sendirian. Coba kita telepon kawannya itu deh. Siapa sih namanya? Pak Ben Hardy. Oke, kita telepon bapak itu dulu ya. Telepon kawannya.
udah nggak ada nomornya aku. Loh, nggak ditelepon, nggak diangkat juga. Nggak betul orang dua ini, bah. Sekali lagi. Kok nggak diangkat sih? Tadi mana lagi tuh tempatnya? Aku pun lupa. Oh iya, baru ingat. Dekat kok dari sini. Coba deh aku sendiri besok ke sana lihat progresnya gimana. Sayang juga 500 juta kasih ke mereka tapi nggak ada info sampai sekarang. Enak banget tuh orang. Coba deh besok ke sana. Gak mungkin aku kena tipu. Kok ada di tampang mereka aja baik orangnya, nggak mungkin dong aku kena tipu. 500 juta kok masa aku kena tipu? Enggak lah, nggak mungkin. Pasti sudah ada progres pembangunannya. Pasti mereka menepati janji mereka. Lumayan juga tuh income-nya kan. Enggak lah, nggak mungkin kena tipu. Oke, besok aku akan ke sana. Kita tengok progres pembangunannya. Kita lihat progres pembangunannya. Kita pastiin lagi. Ini betul nggak dipakai duitku. Tapi kok curiga ya? Kayak aku kayak kena tipu loh. Gimana itu ya? Nggak mungkin. Kita harus positive thinking dulu. Besok kita akan ke lokasi. Kita cek lokasi dulu. Pokoknya kita harus periksa dulu semuanya dengan baik-baik. Jangan berburuk sangka dulu sama orang. Mungkin HP mereka mati entah gimana. Kita sendiri aja yang terjun ke lapangan. Kita lihat progresnya. Dan apabila memang sesuai, maka aku akan bertanya pada mereka, kok selama ini saya nggak dihubungi, progresnya gimana, nanti kita tanyakan pada mereka. Ya kalau aku kena tipu ya, aku harus ambil jalan dong. Ini udah kena tipu ini, nggak boleh nih. Oke. Besok kita akan ke sana untuk melakukan pengecekan lokasi. Jangan sampai gagal. Aku tidak mau aku kena tipu hanya karena income yang seperti itu. Tidak boleh. Oke, besok kita akan ke sana. Ini siapa sih? Nggak aja. Tahu tuh orang lagi mau. Waduh. Siap. Apalah nelpon. Ih, udah 2 kali. Ben, itu profil picture-nya kayak sama yang aku tadi di telepon, Ben. Sama mungkin nomornya, Mbak. Sama lah orang tadi dia ibu-ibu kan. Oh iya, sama pula nomornya. Ih, siapa? Itu Bukan yang motif ya, yang apa buat tanah itu ya? iya yang proyek kemarin yang kita kasih berkas itu ke ibu itu. Jadi kayak mana itu, Nol? Udahlah, diamin aja, Mas. Diamin aja. Diamin aja. Ya udahlah. Kok masih ada pagarnya nih? Apanya maksud orangnya? Katanya mau dinilai. Telepon lo dulu. Jelas pun orang ini. Kok nomorku di blok? Apanya maksudnya gue ini? Aduh. Kirim pula lagi duitnya. Udah besok lagi deh aku kesini. Kata mereka mulainya besok. Loh, ibu ngapain di sini, Bu? Loh, saya mau kesini Pak, mau lihat progres Pak pembangunan kafe. Tapi sama beberapa bulan ini saya kok nggak ada lihat progresnya ya Pak. Oh iya, ini kan tanah saya. Loh, tanahnya nggak dijual Pak. Saya kan yang jual tanah, Bu. Bapak nggak kenal yang namanya Ahmad? Saya
saya nggak kenal. Yang namanya Ben Harding? Itu juga saya nggak kenal. Jadi gini Pak, seharusnya kan tanah ini untuk pembangunan kafe. Yang namanya Arnold sama Ben Harding buat kerja sama saya. Saya sudah kirim duitnya, tapi kata beberapa bulan ini tidak ada progres. Dan ternyata tanah ini tanah Bapak. Saya kena tipu Pak. Aduh. Oh gini aja lah Bu. Saya punya kenalan. Ya. Kebetulan dia teman saya, dia seorang desa. Nanti coba kita hubungi beliau. Nanti saya akan bantu Ibu. Siapa tahu dia bisa bantu menyelesaikan ini. Oh, terima kasih ya Pak. Saya permisi. Kalau yang sebenarnya, kalau langsung ada pertolongan ke badan. Ibu tenang dulu ya Ibu. Ibu jaksa, tolong bantu saya menangkap penipu. Saya ditipu 500 juta, saya menjawab. Penipunya 2 orang Ibu. Mereka mengatakan akan ikut kerja sama dengan saya dalam membangun kafe. Tapi selama beberapa bulan ini saya lokasi pembangunannya tidak ada sama sekali Ibu. Tolong bantu saya, saya takut. Sebelumnya Ibu tenang dulu. Pelaku ini sudah melakukan tindakan rangkaian kebohongan tentang usaha fiktif dan pemalsuan jaminan. Kami akan proses laporan Ibu dan melakukan penyidikan untuk menangkapnya. Ibu memiliki hak untuk menuntut pemulihan kerugian melalui gugatan perdata setelah proses pidana ini. Dan setelah saya mendengar dari kronologi Ibu, di sini sudah jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, mereka akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi saya mohon Ibu tenang dulu, kita akan proses masalah ini. Terima kasih. Ya. Pelaku tindak pidana ini dijerat hukuman pidana paling lama 4 tahun penjara. Kasus seperti ini membawa kerugian besar serta tidak hanya secara material, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat tentang lembaga keuangan dan produk usaha. Mana lah ya ibu-ibu yang kemarin itu. Semoga lah pelakunya bisa cepat ditangkap ya kan. Sedih juga ibu itu ah. Dengan Bapak Jun ya? Oh iya. Saya nyariin loh Pak. Dari kemarin kemana aja? Ya kemarin saya punya kerjaan dulu. Oh, saya kesini mau terima kasih sama Bapak atas rekomendasi. Oh. Kenalin saya sama Ibu Natali kalau nggak salah. Jadi kasusnya sudah selesai Pak. Oh sudah selesai Bu. Udah Pak. Mereka udah kena tangkap pun malahan sekarang. Waduh. Uang saya juga udah kembaliin. Saya kesini secara pribadi mau ngucap terima kasih sama Bapak atas rekomendasi. Bu, saya kan senang bantu orang. Jadi saya ada sedikit rezeki Pak. Ibu sama Terima dong Pak. Ucapan terima kasih loh. Saya tulus semua. Baiklah Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas bantuannya. Saya permisi. Ya, mari Bu. Pesan hukumnya, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada, periksa keabsahan hukum, dokumen yang dijanjikan jadi sebagai jaminan, serta jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan yang tidak realistis dan pahami hak serta kewajiban Anda. Terima kasih telah menonton video kami. Kami dari kelompok 4 Klinik Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih.